Kalau al-isti'anah, isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah, itu diantara salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Makanya kita meminta pertolongan, kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa rahmati. Alhamdulillah, pada kesempatan maghrib ini, dalam waktu yang singkat ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Dan ini merupakan nikmat yang besar, yang mana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia untuk bersyukur kepada Allah, yaitu waktu luang dan kesehatan dan waktu luang. Maka berapa banyak orang yang ketika dirinya sudah merasa sehat untuk melalaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kapan merasakan dirinya bisa bersyukur? Ketika dia sedang merasakan sakit, gitu. Maka nasihat yang penting yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, beliau mengatakan, al-hayatu la yadum. Namanya kehidupan itu tidak akan terus berlalu. Kenapa? Karena setiap orang pasti akan meninggal. Was-sihhatu la tastamir. Dan namanya kesehatan itu tidak seterusnya seseorang itu pasti akan sehat. Tidak, pasti semuanya akan merasakan sakit. Walaupun toh seseorang yang badannya keker, contoh, badannya yang six-pack. Kalau kita kan kebanyakan one pack ya. Yang six pack, yang badannya keker dan lain sebagainya, itu pasti akan merasakan apa? Sakit. Contoh, panas, demam. Dan hebatnya laki-laki biasanya kalau dirinya kena pisau, bersobek darah, terus tabrakan, kecelakaan, itu bangun seakan-akan gagah. Tapi kalau udah kena demam, wes, seakan-akan badannya sekenceng apapun tetap menggigil, tetap meriang. Nah, di situ baru sadar biasanya, wah, Masya Allah, selama ini Allah berikan kesehatan yang mahal kepada saya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kesehatan dan waktu luang. Waktu luang ini sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, sehingga terkadang manusia itu dengan jadwal yang padat justru malah bisa lebih bisa memanfaatkan waktunya gitu, lebih bisa produktif biasanya. Contoh, pagi ada acara ini, kemudian ketika duha ada acara ini, masih menyempatkan sholat duha sambil menunggu waktu zuhur, kemudian baca Quran dan lain sebagainya. Tapi kalau orang sudah terbiasa santai biasanya, dari pagi kosong, siang kosong, sore kosong, malam kosong, nggak ada waktu ngapa-ngapain, scroll TikTok, scroll sosmed dan lain sebagainya, itulah waktu-waktu seperti itu biasanya membahayakan. Kenapa? Karena dia mendapatkan informasi-informasi dari luar yang nggak penting biasanya. Dan berapa banyak orang yang rusak standarnya itu dirusak dari apa? Dari sosial media yang dia lihat. Berapa banyak orang, Bapak Ibu rahmati Allah, itu rusak rumah tangganya karena apa? Karena sosial media. Ada istilahnya standar TikTok. Suami kalau nggak kayak gini, ceraikan aja. Istri kalau nggak gini, ceraikan saja. Dan ini luar biasa. Ini fitnah luar biasa. Maka standarisasi yang dilakukan seseorang mukmin harusnya itu apa yang Allah dan Rasulullah, apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW contohkan, gitu. Kalau itu masih hanya standar, contoh nggak suka dengan akhlaknya seperti ini, nggak suka dengan gaya makannya dan lain sebagainya, udah biarkan saja. Tapi kalau sudah bersangkutan dengan syariat,
ada pengkhianatan di sana dan lain sebagainya, maka itu beda cerita gitu. Maka jangan dikit-dikit cerai gitu. Berapa banyak usini wa Allah ada pernah Anda dengar perkataan kita sebagai cewek ini harus apa? Harus mandiri. Kenapa? Karena persiapan kalau suatu saat kita diceraikan suami, kita sudah punya backingan uang dan kita nggak butuh laki-laki lagi gitu. Ada pernah berkata seperti ini. Dan ini fitnah yang luar biasa Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Fitrahnya perempuan itu di rumah mencari surga melalui apa? Melalui suami. Taatnya perempuan kepada suami itulah yang menghantarkan dia kepada surga. Tapi berapa banyak usini wa yakum perempuan-perempuan yang justru malah rusak akhlaknya dikarenakan standarisasi yang ada di medsos gitu. Bahkan berapa banyak yang mencari pembenaran istilahnya, mencari dalih untuk menguatkan argumentasinya dari penggalan-penggalan video-video yang ada di aplikasi-aplikasi sosial media. Ada kisah nyata Bapak Ibu rahmatullah. Seseorang laki-lakinya ikhwan jamaah kajian seperti ini. Istrinya pun jamaah kajian seperti ini. Akhirnya apa? Istrinya membuka kembali kenangan masa lalu yang pernah ada. Membuka sosial media dan lain sebagainya. Ternyata terkena fitnah mantannya yang dulu balik. Akhirnya singkat cerita, bicara-bicara, mantannya bilang, aku sekarang udah free, nggak ada istri, tolong ceraikan suamimu. Dan ternyata diceraikan, minta pengajuan ke hakim dan lain sebagainya, akhirnya pisah cerai. Dan akhirnya ketika seorang istri ingin menjadikan mantannya suaminya, apa kata mantannya? Suamimu yang baik aja yang sering kajian kamu ceraikan, apalagi saya. Dan terjadi karena apa? Karena fitnah medsos ini. Maka waktu luang seharusnya kalau kita minimal buka medsos, sesekali kita buka akun dakwah, media mengaji contoh, subscribe di sana, ya kan? Ada ustadz-ustadz kita, media-media yang lain gitu. Ya intinya yang bisa menguatkan iman kita. Dan ini waktu luang ini biasanya banyak orang yang melalaikannya sehingga lupa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara ini, ya Pak, kesehatan dan waktu luang. Dan alhamdulillah dengan waktu luang yang Allah berikan kepada kita semuanya, Allah menguatkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu sebab kita mendapatkan ridhonya Allah sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Mudah-mudahan seperti itu, gitu ya. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dan kita bertemunya di sini dengan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi salah satu sebab kita kelak dilindungi oleh Allah ketika hari kiamat. Di antara orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan Allah ketika hari kiamat, siapa? Rajulun istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berkumpul karena Allah, yang berpisah pun karena Allah. Ya. Antum berkumpul di sini karena apa? Menuntut ilmu. Dan ini suatu kenikmatan besar. Maka sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan ketenangan hati, yang pertama kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah. Yang pertama dengan amal-amal wajib. Kemudian yang kedua dengan amal-amal sunnah. Yang ketiga ditambah dengan baca Al-Quran. Yang keempat ditambah dengan hadir di majelis ilmu. Insya Allah ini pasti akan menenangkan hati. Maka berapa banyak para ulama kalau mereka ingin menenangkan hati mereka. Contoh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika beliau sedang galau, sedang butuh nasihat, merasakan futur, beliau datang di majelis gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun toh materinya beliau sudah menguasai, tapi beliau butuh nasihat untuk menguatkan beliau juga. Maka penting sekali usini wa iyyakum bittaqwallah, kita saling menguatkan satu sama lain. Terutama ikhwan. Kita Pak kalau ketemu kawan kita yang lama, kemudian kita udah lama nggak ketemu, kita biasanya menanyakan kabarnya, dari mana aja nggak pernah ketemu dan lain sebagainya. Seharusnya yang setiap hari kita ketemu, samping kita, kanan kiri, kita harus lebih sering menanyakan gimana hafalannya, gimana bahasa Arabnya, udah naam la, udah ada tambahan apa belum, dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu. Mosok mentok di situ aja, gitu. Murojaah bareng yuk, kan gitu. Maka Ana pernah mendengarkan nasihat dari dosen Ana ya. Beliau mengatakan kalau kita tidak mendapatkan komunitas yang baik di lingkungan kita, minimal kita yang menjadikan, kita yang membuat komunitas baik itu tercipta, gitu.
Kalau kita tidak mendapati sekeliling kita itu orang-orang yang baik, kita harus mencari komunitas yang baik. Supaya apa? Ketika kita ketemu sesama teman di komunitas yang mempertemukan kita karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keimanan itu akan tercas. Keimanan sendirinya akan tercas. Bareng-bareng hadir majelis ilmu, bareng-bareng sholat, bareng-bareng. Besok puasa yuk, akhirnya puasa. Besok baca Quran yuk, saling simaan, akhirnya lama-lama simaan dan lain sebagainya. Maka penting sekali kita mencari lingkungan yang baik, dan masya Allah, antum semua kumpul di sini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang baik, insya Allah. Amin. Tapi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang tadabbur surah Al-Fatihah. Kita akan masuk di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan iyyaka na'budu. Di dalam lafadz iya itu ada tasydid. Tasydidnya itu harus ditekan. Kalau kita membaca Quran ada tasydid, itu akan sedikit ditekan. Iyyaka na'budu. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain, kita sedikit belajar tahsin nggak apa-apa ya. Ain itu tidak boleh terlalu panjang. Contoh, iyyaka na'budu, na'bu, ini terlalu panjang. Atau tidak boleh terlalu cepat, sehingga apa? Mantul. Iyyaka na'budu, biasanya seperti itu. Iyyaka na'budu, sama seperti lam. Lam, nun, ain, mim, ro, ini mempunyai sifat bainiyah, sifat yang pertengahan. Sehingga kalau kita bacanya itu tidak terlalu buru-buru dan tidak terlalu panjang. Ana pernah dulu di Haram, Bapak Ibu rahmati Allah, setoran sama Syekhana. Syekhana masya Allah, kita kalau di Masjidil Haram, kita bisa setoran hafalan Quran di sana dari beberapa negara. Dan bacaan yang kita setorkan dengan teman-teman kita yang ada di sana itu berbeda riwayat. Dengan berbeda riwayat, semua riwayat Syekh Masjidil Haram yang nyimak hafalan Quran di sana itu mereka sudah mujaz, sudah mempunyai ijazah sanad 7 qiraat. Sehingga dari negara manapun yang datang di sana untuk menyetorkan hafalannya itu pasti akan disimak. Syekh Ana dulu, Ana pernah setoran di sana. Ana lagi setoran, kita biasanya kalau ngobrol sama satu orang, kemudian kita ada orang lain ngajak ngobrol, kita udah nggak fokus, ya kan? Tapi masya Allah, Allah berikan kehormatan kepada beliau, Allah berikan kelebihan kepada beliau. Beliau nyimak sekali duduk itu 2 orang. Dan 2 orang ini berbeda riwayat. Kita baca menggunakan riwayat Hafiz an Asim. Kita membaca dari riwayat Hafiz dari qiraatnya Asim. Asim mempunyai 2 jalur periwayatan, Hafiz dan Syu'bah. Kemudian 6 qiraat lain mempunyai 2 jalur periwayatan yang lain. Intinya ada 14 jalur riwayat. Imam Masjidil Haram itu semuanya menguasai 14 ini yang mutawatir, dan ini semuanya bersanad kepada Nabi kita Muhammad SAW. Contoh yang lebih mudah, di negara lain itu membacanya Al-Quran tidak seperti pembacaan kita. Ana ada Quran di rumah, Quran ana riwayatnya Warsh, dikasih oleh kawan ana yang dari Maroko, dari Maroko. Beliau bacaannya Warsh. Warsh itu sudah berbeda lagi riwayatnya. Dan kalau kita ingin belajar Warsh, itu kita otomatis belajar dulu dari apa yang kita pelajari saat ini, Hafiz dulu. Hafiz itu banyak jalurnya. Nanti kita belajar dari tajwidnya, dari tahsinnya. Tahsin itu nanti ada makhorijul huruf dan sifat huruf dan lain sebagainya. Ini semua harus kita kupas. Kemudian kalau kita sudah menghafalkan Quran dan lancar hafalannya, kemudian kita mengambil sanad di tajwid, di makhorijul huruf, sifat huruf, kita mengambil sanad di sana, baru kita masuk ke sanad Al-Quran. Setelah itu baru kita ngambil riwayat yang lain dengan jenjang-jenjang yang lebih tinggi lainnya. Nah, Imam Masjidil Haram di sana menguasai 7 qiraat itu dengan 14 riwayat yang ada. Nah, ketika itu ana setoran, ana membaca iyyaka na'budu. Kemudian ana membaca ainnya itu terlalu panjang. Membaca ainnya terlalu panjang. Syekh ana masya Allah, beliau membawa tongkat kayak dari besi kecil gitu yang bisa dipanjangin gitu kan. Beliau udah standby tongkatnya disembunyikan di belakang jubahnya, di bawah jubahnya gini. Ternyata ketika salah itu langsung dicetokkan ke kepala. Dan saya bertubi-tubi. Iyyaka na'budu, cetok. Aduh, kok salah lagi? Mana yang salah? Beliau diam aja.
nggak ngasih tahu. Mana salahnya nggak ngasih tahu? Kalau sudah kebangetan baru ngasih tahu. Tapi kalau masih sekali, 2 kali, 3 kali masih dibiarkan. Akhirnya saya langsung sadar, oh ternyata ainnya yang terlalu panjang. Niatnya pengen biar kelihatan fasih. Orang Indonesia kan pengennya kelihatan wow gitu. Pengen kelihatan wow, pengen kelihatan lebih fasih gitu. Tapi ternyata membaca Al-Quran nggak boleh terlalu takalluf. Takalluf itu terlalu membebani, sehingga kita baca ainnya terlalu dalam. Iyyaka na'budu, itu nggak boleh terlalu dalam. Nah, samping ana, kawan ana itu yang dari Maroko, beliau setoran menggunakan riwayat Warsh. Syekhnya mendengarkan kanannya riwayat Hafaz, kirinya riwayat Warsh. Bukan hanya kesalahan bacaan, bahkan tebal tipis bacaan pun beliau paham, beliau mengetahui, dan beliau menegur langsung, gitu ya. Karena apa? Karena penting sekali kita makharijul huruf ini penting. Kalau kita salah pengucapan saja, itu sudah salah makna. Contoh, wal asri innal insana lafi khusrin illa atau ilah. Yang mana yang benar? Illa atau ilah? Tapi yang pertama illa, ada yang coba yang pertama illa. Banyak ya illa ya. Kalau yang kedua ilah, ada nggak di sini? Yang benar mana? Illa atau ilah? Ada tasdidnya enggak? Ada. Tapi kebanyakan, ya bukan kebanyakan, beberapa kali anak temukan seorang imam membaca ilal ladzina amanu. Artinya illa itu kecuali. Sungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Oke ya, kecuali, pengecualian. Berarti orang beriman dia orang yang beruntung. Oke ya. Tapi kalau dibaca ilah tanpa ada tasydid, itu artinya kepada. Sungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Siapa itu? Orang-orang beriman. Nah, ini kan salah. Sudah salah. Dikarenakan makhrajnya salah. Dikarenakan tidak fasih dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, sering Anda dengarkan qul ya ayyuhal kafirun. Pertama menggunakan qaf. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Dibaca menggunakan kaf. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya makanlah wahai Muhammad orang-orang kafir. Ini maknanya salah, Maka kita penting banget mengoreksi bacaan. Tapi di sini disebutkan iya ada tasydidnya, sedikit ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Cara bacanya seperti itu. Kurang lebih seperti wallahu a'lam. Tapi apa yang dimaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Di sini keindahan bahasa Arab. Iyyaka na'budu, biasanya kita cukup menuliskan na'buduka wa nasta'inuka. Kita beribadah kepadamu dan kita meminta pertolongan kepadamu. Itu sebenarnya sudah cukup. Na'buduka wa nasta'inuka. Tapi ternyata Al-Quran datang itu dengan bahasa yang tinggi, Pak. Dengan menggunakan iyyaka na'budu. Yang artinya apa? Kita hanya beribadah kepadamu. Penekanan di sana. Iyyaka na'budu. Kalau kita mengucapkan na'buduka saja, kita beribadah kepadamu wahai Allah, itu masih bisa berartikan aku beribadah kepadamu dan selainmu. Oke ya. Maka di sini Al-Qur'an datang dengan lafadz iyyaka na'budu untuk penegasan. Sesungguhnya kami hanya menyembah kepadamu wahai Allah wa nasta'in, dan kami meminta pertolongan hanya kepadamu wahai Allah. Maka usini wa yakum taqullah, berapa banyak orang yang mengaku dirinya beribadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, tapi kalau ada masalah datang ke uskun biasanya, ustadz dukun. Ke ustadz dukun biasanya. Ya, dan ustadz dukun pun seperti itu, pakaiannya seakan-akan ustadz dan lain sebagainya. Dikasih amalan-amalan dan lain sebagainya. Bahkan pernah ada orang kesurupan, Bapak Ibu rahmati Allah, karena amalan-amalan seperti itu. Amalan-amalan seperti itu. Ana dulu punya santri ana sering kesurupan. Ternyata amalannya baca ini sekian ribu kali supaya kebal, baca ini sekian kali supaya cewek suka. Wah, pantesan dia pernah ngomong, Ustaz, kalau antum baca ini, antum senyum aja ke cewek, cewek senyum kepada antum. Ya pasti senyum lah, kita tiba-tiba senyum, cewek pasti ngira ini orang gila ini. Ya kan? Akhirnya ceweknya juga senyum, mungkin gitu ya. Dikasih amalan mas seperti itu. Dan setiap hari, hampir setiap hari, setiap azan maghrib orang tersebut pasti kesurupan.
Pasti kesurupan. Dan ternyata banyak sekali jin yang dimasukkan oleh gurunya kepada orang tersebut. Karena apa? Karena amalan-amalan tertentu seperti ini. Bahkan ada, Pak, saya mendapati orang yang ingin menghafalkan Quran sama gurunya apa? Disobekkan ayat Quran tertentu, mushafnya disobek. Mushafnya ditulis di kertas, kertasnya disobek, kemudian kertasnya dibakar, dimasukkan ke dalam air. Habis itu diwiriti, istilahnya diwiriti, dibacakan ayat-ayat khusus berapa sekian kali, kemudian malam hari juga kita sholat tahajud baca itu lagi, ditiupkan ke air itu, terus diminum, Pak. Jadi masih ada bekas-bekas apa namanya? Abu-abunya segala macam diminum, Pak. Masya Allah. Hasilnya apa? Sebulan nggak selesai ngafal-ngafal, Pak. Sebulan 1 juz nggak dapat, Pak. Padahal 1 juz itu targetnya seminggu. Sebulan 1 juz nggak nyampe target. Bahkan ngafal 1 halaman aja dia berhari-hari ngafalnya. Karena apa? Karena susah, dalamnya udah banyak jinnya, gitu ya. Dan kalau di ruqyah itu pasti banyak, pasti banyak. Dan berapa banyak Anda mendapati orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan seperti itu, tapi dia mengakui bahwasanya ini datang dari Allah, mengakunya seperti itu, karena datang dari gurunya seperti ini. Padahal kalau kita ruqyah pasti itu ada jinnya, pasti ada jinnya. Di sini Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan iyyaka na'budu ay nakhussuka wahdaka bil ibadah wal isti'anah li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Jadi artinya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan wa taqdimul ibadati 'alal isti'anati min babi taqdimil 'ami 'alal khas wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi. Jadi di sini disebutkan iyyaka na'budu, kalimat ibadah itu disebutkan pertama dari kalimat al-isti'anah. Kenapa? Karena pertama ibadah ini cangkupannya umum, lebih luas cangkupannya. Kalau al-isti'anah, isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah, itu diantara salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Makanya kita meminta pertolongan, kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya tawakal, ada namanya tawakal. Kalau tawakal panjang, itu artinya kita bertawakal tanpa usaha. Gak apa-apa lah, gak kerja, Allah maha memberikan rezeki, setiap hari sholat, akhirnya gak mangan, gitu. Ya biasa seperti itu. Ada namanya tawakal. Tawakal itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna billahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jadi kalau kalian bertawakal seperti tawakalnya seekor burung, burung itu pergi pagi dengan perut kosong, balik perutnya sudah kenyang, gitu. Tapi dia pergi dulu, usaha dulu, gitu ya. Namanya tawakal. Makanya kalau kita mengaku kita bertawakal kepada Allah, kita berusaha dulu, baru berdoa. Oke ya. Kita berdoa sebelum usaha nggak apa-apa. Tapi kita harus ada usaha dulu, kemudian berdoa lagi, gitu ya. Maka salah ada orang-orang mengatakan kita nggak perlu usaha, yang penting berdoa saja, itu sudah pasti mendapatkan. Maka tidak ada kata ilmu laduni sebenarnya. Ya mohon maaf ini. Kan ada orang yang mengatakan aku bangun tidur udah menguasai ilmu ini, ilmu itu, gitu. Maka nggak mungkin seseorang bangun tidur udah hafal 30 juz Al-Quran. Nggak mungkin. Kalau itu bisa dipelajari, saya nggak bakal susah-susah ngafal. Al-Imam Bukhari rahimahullah tidak akan bisa susah-susah belajar sampai 1000 guru. Kalau bangun tidur sudah hafal ribuan hadis, jutaan hadis. Al-Imam Ahmad rahimahullah disebutkan beliau menghafalkan 1 juta hadis. 1 juta hadis. Dengan periwayat-periwayatnya, perawi-perawinya. 1 juta hadis menghafal. Bagaimana jihad beliau? Disebutkan beliau jihadnya luar biasa. Imam Bukhari rahimahullah beliau menghafalnya luar biasa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau menghafal luar biasa. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menulis kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu berapa puluh jilid itu isinya di sana. Menyebutkan biografi ulama dari dia lahir sampai dia wafat, tidak ada satupun seorang ulama yang bangun tidur hafal 30 juz. Tidak ada. Kalau saat ini ada bangun tidur, saya bisa ini, dan lain sebagainya, itu omong kosong biasanya.
Maka di sini penting banget Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bahwasanya hal-hal semacam itu bertolak belakang dari agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dipelajari. Ibadah di sini disebutkan pertama karena umum. Yang kedua isti'anah meminta tolong kepada Allah itu bagian dari ibadah. Maka salah ketika seseorang mengaku diri beribadah kepada Allah tapi masih ngasih makanan, ngasih sajen dan lain sebagainya di perempatan jalan. Itu salah. Dan beberapa waktu yang lalu Anda ngelihat ada di salah satu perempatan jalan itu sajen, Masya Allah, buahnya banyak Pak. Eman-eman sebenarnya, pengen tak ambil sebenarnya. Buahnya banyak, eman-eman, pengen tak ambil sebenarnya. Tapi nanti khawatir kalau tak ambil fitnahnya besar. Besarnya apa? Oh berarti penunggu sini doyan. Khawatirnya gitu. Nanti pas saya lewat dilihat orang ngambil buah, wah ini penunggunya, kan gitu. Lebih ini lagi, ditambah lagi, gitu ya. Kemudian yang kedua disebutkan, kenapa di sini disebutkan ibadah pertama? Karena kita mengedepankan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dimaksud dengan ibadah? Al-ibadah ismun jamidun lima yuhibbuhullah wa yardah min a'mal, ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu min a'mal wal aqwali adh-dhahir wal batinah. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan definisi ibadah itu semua nama yang berkumpul kalau dikerjakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kasih sayang Allah. Dari apa? Dari ucapan, dari pekerjaan. Ya, dari ucapan dan pekerjaan. Jadi kalau kita ingin sebenarnya Bapak Ibu dirahmati Allah, sebenarnya mudah. Kita melihat apakah pekerjaan yang saya lakukan ini Allah ridho apa enggak. Kalau kita ingin melangkah sebenarnya, kita bisa melihat langkah yang kita ambil ini pandangannya baik di hadapan manusia atau baik di pandangan Allah. Kita sebenarnya sudah bisa mengukur itu sebenarnya. Contoh, kalau saya mengambil pekerjaan A, khawatirnya nanti saya terkena riba contoh. Dan kalau terkena riba, musuh saya bukan manusia, tapi musuh saya Allah. Dan dosa besar, lebih besar dibandingkan zina adalah riba. Itu dosa lebih besar dibandingkan zina. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? 1 dirham riba setara dengan zina dengan ibu kandung sendiri. Berapa banyak orang yang terjerumus di sini, gitu. Tapi kita sudah mengetahui ini hukumnya. Kalau kita maju ke depan, kira-kira Allah marah apa enggak? Allah ridho apa enggak? Kalau kiranya Allah enggak ridho, mending kita tinggalkan. Sudah. Patokannya di situ. Taib. Menemu duit nih 100.000 di masjid. Wah, dalam keadaan benar-benar susah kita. Lagi pengen beli beras contoh. Biasanya gitu. Allah menguji dalam keadaan butuh, biasanya seperti itu. Kok tiba-tiba ada 100.000 di masjid nih? Sedangkan hukum kita menemukan 100.000 di masjid apa? Dikasihkan ke pihak masjid dan diumumkan. Iya kan? Diumumkan selama setahun, kalau nggak ada yang ngambil berarti itu hak antum. Oke ya. Nah, 100.000 ini terkadang dalam keadaan membutuhkan. Wah, diumumnya nggak ya? Diumumnya nggak ya? Oh, nggak usah lah wis. Lumayan 100.000 beras 5 kilo dapat ini. Sama tempe sama tahu cukup lah buat seminggu gitu kan. Akhirnya apa? Diambil. Nah, ketika seseorang yang mengambil ini harusnya dia mikir kira-kira kalau saya ambil Allah ridho apa enggak gitu. Kalau Allah ridho ya, tapi Allah nggak ridho mas. Allah nggak ridho, makanya kalau bisa jangan diambil. Karena apa? Karena itu bukan hak antum. Biasanya Allah menguji di sana gitu ya. Makanya salah kaprah ketika seseorang mengatakan yang penting aku tidak menyakiti tetanggaku. Sehingga apa? Dia menghindari omongan-omongan kasar dari tetangganya. Yang penting itu Pak, bukan omongan tetangga kepada antum, bukan omongan tetangga kepada kita semua. Semua orang tetangga mengatakan kita baik, tapi kita di hadapan Allah bukan orang yang baik, percuma. Kita dermawan di hadapan tetangga, kita menginfakkan jutaan uang, ratusan miliar dan lain sebagainya di hadapan manusia, tapi ketika itu tujuan dalam hati kita hanya ingin mendapatkan pujian manusia, maka termasuk orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Karena apa? Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting yang kita kejar apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua al-isti'anah, yang dimaksud dengan nasta'in, al-isti'anah, al-i'timadu 'ala Allah taala fi jalbil manafi' wa daf'il madar.
ma'athiqati bihi fi tahsili dzalik. Jadi yang dimaksud al-isti'anah itu bersandar kepada Allah dalam perkara apa? Jalbul manafi', mendapatkan manfaat, dan daf'ul madar, menolak keburukan. Maka namanya isti'anah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas apa? Wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga menegaskan wa'lam law annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu laka. Wa innal ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu laka rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Mintalah kamu pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, law annal ummah, kalau satu umat ini, satu kaum ini, mereka berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat sekecil apapun kepadamu kecuali telah apa yang Allah takdirkan untuk dirimu. Dan kalau satu umat ini berkumpul untuk mencelakai kamu, wahai Ibnu Abbas, tidak akan mampu satu umat ini mencelakai kamu kecuali takdir yang Allah telah tuliskan untuk dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah terangkat dan tinta sudah kering. Gitu ya. Maka sungguh sangat salah seseorang yang menaruh bingkai-bingkai lukisan ayat-ayat Al-Quran ditaruh di rumahnya. Mengatakan apa? Ini mendatangkan rezeki. Maka ada doa 1000 dinar. Saya pernah mendapat di sini Allah, orang berjualan Bapak Ibu di salah satu daerah di Indonesia. Qadarullah saat itu anak makan di sana. Makan di sana, akhirnya anak numpang izin di kamar mandi. Dan ternyata di depan kamar mandi ditempel doa menolak balak supaya enggak kena balak di sana, kemudian doa mendatangkan rezeki, doa 1000 dinar bahasanya. Kemudian saya tanya, Pak, ini apa Pak? Kalau kita masang ini Pak, kata dia, kalau kita masang ini Pak, rezeki kita banyak Pak, rezeki kita banyak. Syuf, kita lihat di sini, dia sudah beriktimat, sudah apa? Bersandar kepada lukisan tersebut. Enggak boleh, mana tauhidnya, gitu ya. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita lepas kemudian kita hancurkan, besok masih tetap dapat rezeki kita, Pak. Karena apa? Ya karena rezeki sudah diatur sebenarnya. Seseorang itu tidak akan pernah meninggal kecuali ajalnya seorang tidak akan pernah meninggal sampai rezekinya itu komplit mendatangi dirinya, gitu. Makanya hal-hal seperti ini nggak penting, gitu. Ada orang mengatakan tempel foto fulan. Karena fulan punya karomah gini. Ketika Covid saat itu banyak tempel foto wali ini. Kalau rumah kalian ditempel foto wali ini, niscaya kalian tidak akan pernah terkena Covid dan lain sebagainya. Tempel foto ini, tempel foto ini, tempel foto ini, rumah kalian akan banyak mendapatkan berkahan. Gitu. Ini menyelisih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah fihi surah, yang dalamnya ada foto, gitu ya. Dalamnya ada foto-foto dan gambar-gambar, gitu. Nabi mengatakan seperti itu. Nah, kok ada seorang kiai yang mengklaim gurunya kalau kita mempanjang fotonya di rumahnya bisa mendatangkan keberkahan dalam rumahnya. Sedangkan Nabi mengatakan tidak akan pernah malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut. Maka ini kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini disebutkan kenapa wa dzakara al-isti'anah ba'da al-ibadah ma'a dukhuriha fiha li ihtiyajil 'abdi fi jami' ibadati ila isti'anati billahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebutkan ibadah kemudian isti'anah? Karena ibadah seseorang itu kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak akan pernah merasa nyaman ketika beribadah, tidak akan pernah bisa maksimal ketika ibadah. Contoh, seseorang pengen beribadah salat malam hari, tapi dengan sombongnya nanti malam aku pasti bisa salat. Pasti nanti malam aku bisa salat. Akhirnya apa? Ketika tidur nggak bangun-bangun. Paginya bangun tidur tiba-tiba sakit kakinya. Akhirnya malah nggak bisa salat. Makanya harus perlu pertolongan kepada Allah. Mengucapkan apa? Insya Allah nanti malam saya akan bangun malam dan sholat malam, gitu ya. Dalam hadis disebutkan Nabi Sulaiman pernah suatu hari mendatangi istrinya. Mendatangi 99 atau 100 istrinya. Dan Nabi Sulaiman mengatakan apa?
pasti semuanya akan hamil. Pasti semuanya akan hamil. Bayangkan kekuatan Nabi Sulaiman bisa mendatangi istrinya sebanyak itu, Pak. Bayangkan ya, Nabi Sulaiman bisa mendatangi istrinya semalaman loh, seperti itu. Mendatangi satu persatu. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan pasti semuanya akan hamil, gitu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau saat itu Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah semuanya akan hamil, maka semuanya akan hamil. Dan ternyata saat itu yang hamil cuma satu istrinya, gitu ya. Maka penting kita mengucapkan apa? Insya Allah. Jangan kita merasa sombong sehingga kita mengucapkan pasti nanti aku gini. Enggak. Karena kita tidak akan mengetahui takdir yang ke depan, gitu ya. Taib. Kemudian disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Artinya dullana wa arsyadana wa waffaqana ila siratil mustaqim wa huwa tariqul wadih al musil ila Allah wa ila jannatihi wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi. Jadi yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang jelas, jalan yang sudah jelas dengan cara mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dengannya kita sampai kepada Allah, dan dengannya kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dengan siratal mustaqim. Dan kalimat ihdinas siratal mustaqim ini mempunyai dua makna. Ihdina ilas sirat dan ihdina fis sirat. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk menuju kepada sirat. Menuju, pertama menuju. Yang kedua, berikanlah aku petunjuk fis sirat, ketika sudah dalam sirat. Ya, berikanlah aku petunjuk menuju kepada jalan yang lurus. Yaitu apa? Meminta pertolongan kepada Allah supaya seseorang itu disabatkan ditetapkan dalam keadaan Islam dan menuju Islam. Orang-orang kafir kalau dia berdoa kepada Allah untuk diberikan agama yang hak, diberikan agama yang paling benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan baginya bahwasanya agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang benar adalah agama Islam. Maka pertama ilas sirat, menuju kepada sirat, yaitu Islam. Kemudian fis sirat artinya ketika seseorang sudah masuk ke dalam Islam, yaitu kita senantiasa berdoa menggunakan doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa disebutkan wal hidayah tasmilul jami'il hidayah. Di sini disebutkan ini merupakan inti dari surah Al-Fatihah. Inti dari surah Al-Fatihah. Karena apa? Karena seseorang itu ketika dalam hidayah tidak akan pernah ditetapkan kecuali dia tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah biasa ngaji. Kalau antum tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai majelis ilmu, lama-kelamaan akan dicabut kenikmatan itu, antum lama-lama akan benci. Antum berada dalam agama Islam, antum ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kelama-lamaan kalau kita sombong, menyombongkan keislaman kita, bisa jadi Islam kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Ini seorang syekh besar di Saudi sana. Dia dulu membantah ateis, dulu membantah agama-agama lain dan lain sebagainya. Bahkan dia mengarang kitab, banyak sekali mengarang kitab untuk membantah orang-orang ateis, membantah orang-orang liberal dan lain sebagainya. Bahkan dikomentari oleh seorang syekh di Saudi, laqad ishtara bi kutubihi al-jannah. Dia sudah membeli surga dengan tulisan-tulisan tangannya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya karena dia merasa dia sudah di jalan yang benar, ya, sudah merasa di sana, sehingga ketika dia debat dia menang terus. Lama-kelamaan dia penasaran apa sih sebenarnya benar-benar dipelajari secara mendetail dalam agama yang lain. Akhirnya apa? Dia meninggal dalam keadaan ateis. Dan ini merupakan hal yang luar biasa gitu. Kita ingin meninggal dalam keadaan syahid. Maka di sini disebutkan apa yang dimaksud siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Yaitu jalan yang ditempuh para nabi, kemudian as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Maka kalau kita ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, kita menjalankan sunnahnya. Itu yang pertama. Dan agama yang benar adalah agama Islam. Kita mempelajari Islam itu dengan dalil, bukan dengan pendapat guru kita, bukan. Tapi pendapatnya, dalilnya ada ndak. Maka usini wa yakum Allah, kalau ada seorang kiai yang mengajarkan, guru saya pernah cerita gini,
tinggalkan. Yang pertama ditanyakan ada dalilnya apa enggak, gitu ya. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan inna dina min qibalillahi subhanahu wa ta'ala wa lam yudha ala uqulir rijali wa araihim. Sungguhnya agama Islam itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ditaruh agama Islam di atas otak orang-orang pembesar di antara kalian. Tidak ditaruh di atas pemikiran orang-orang di antara kalian, tidak. Karena apa? Ilmunya datang dari Allah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi sudah mengabarkan kepada kita semuanya, gitu ya. Maka kalau kita menjalankan sunnah Nabi benar-benar, menjalankan perintah agama ini dengan benar, maka insya Allah kita termasuk dalam siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kemudian siapa siddiqin? Contoh di antara siddiq siapa? Abu Bakar. Kalau dalam perempuan siapa? Contoh orang yang meninggal dalam kategori siddiq dari perempuan siapa? Maryam. Ini siddiq. Kemudian wasyuhada. Contoh orang yang meninggal dalam mati syahid siapa? Umar dan Utsman. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada gunung Uhud, "Utsbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna 'alaika syahidan." Sungguhnya di atas kamu ada dua syahid yaitu Umar dan Utsman. Dan di antara ciri meninggal syahid adalah orang yang tenggelam dalam lautan. Ya kita doakan mudah-mudahan kemarin yang kapal Tunu Pratama itu tenggelam, insyaallah mereka semuanya syahid insyaallah. Amin. Taib, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub itu di sini disebutkan shiratal ladzina ghairil maghdub alladzina araful haqqa wa tarakuhu kal yahudi wa nahwihim. Jadi al-maghdub itu mereka yang mengetahui kebenaran dan meninggalkannya. Seperti apa? Orang-orang Yahudi dan semisalnya. Dalam tafsir ini disebutkan, tafsir As-Sa'di disebutkan wa nahwihim dan yang semisalnya. Jadi naudzubillah kalau kita mengetahui ini perkara yang hak nih, tapi kita meninggalkan perkara tersebut karena takut celaan dari manusia, hati-hati. Bisa jadi kita mendapatkan salah satu di antara sifat Yahudi tadi. Bahaya. Makanya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di menuliskan dalam tafsirnya apa? Kal Yahudi wa nahwihim, seperti orang-orang Yahudi dan yang semisalnya, gitu ya. Karena Yahudi ini mengetahui Nabi Muhammad SAW, benar-benar mengetahuinya, bahkan ciri-cirinya pun dituliskan dalam kitab-kitab mereka. Makanya dulu di mereka di Syam itu ada perang besar-besar antara Yahudi, kemudian mereka berpindah ke tempat yang mana kelak Nabi terakhir akan diutus. Bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka semuanya mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anaknya sendiri. Namanya orang tua pasti anaknya kenal, Pak. Gak mungkin anaknya gak kenal, pasti. Bahkan berapa banyak anak yang kerja di luar negeri setelah 10 tahun balik orang tuanya langsung kenal, gitu. Dan orang-orang Yahudi mengenal ciri-ciri Nabi, mengenal dakwah Nabi Muhammad SAW dan mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi ketika mereka mengetahui kebenaran, mereka meninggalkan kebenaran tersebut, gitu. Maka ini bahaya. Ini maghdub, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walad dhalin, dan orang-orang yang tersesat. Kenapa? Karena mereka mengamalkan suatu amalan tanpa ilmu. Seperti siapa? An-Nasara wa nahwihim, seperti orang-orang Nasrani dan yang semisalnya. Bahaya. Makanya kita bertanya apa? Ada dalilnya enggak? Kalau nggak ada dalilnya tinggalkan, sudah. Percuma kita capek-capek ibadah tapi ternyata ditolak. Maka Allah menyebutkan apa? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang paling merugi pekerjaannya, yang mana mereka beramal ibadah banyak sekali dan mereka menganggap ini ibadah yang baik, gitu. Tapi ibadahnya semua tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, tertolak. Dan Imam Ahmad rahimahullah menjadikan landasan 3 pondasi keislaman seorang berdasarkan 3 dalil. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, ini dalil pertama untuk dasar pondasi keislaman seseorang. Imam Ahmad menyebutkannya. Kemudian yang kedua, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang ketiga, man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka 3 pondasi ini merupakan pondasi keislaman bagi seseorang. Kalau tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, pemahaman para sahabat, dalil umum yang menjelaskan itu semuanya,
maka lebih baik kita tinggalkan daripada kita mengerjakan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan tadi dan mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin kalau ada pertanyaan ditanyakan setelah salat Isya ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirukum. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.